Jauh. Mas dari mana ini? Admi Cikarang ya? Oke, aplaus untuk Admi Cikarang. STTIS dari mana? Karawang, Cikarang, Karawang, Tasik. Dari mana, Mas? Dari mana perguruan tingginya? Apa? Oh, PPNI, maaf, tadi PPNI sudah. Sekarang Tasik, ini dari mana nih yang belakang? Depok, kita berikan aplaus nih, Depok. Sudah ramai Depok. Oke, kemudian sebelah sini? Tasikmalaya. Oke, ini rombongan Tasikmalaya. Kemudian dari tengah ini mana? Tasikmalaya, luar biasa. Dari mana? Tasik juga. STI mana? STDI Bandung. Oke, ini. Oke, kita aplaus untuk Pak Gubernur kita. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mantan demonstran. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Hari ini kita pemerintah provinsi dan seluruh jajaran DPRD, Polda Jabar, Kodam 3 Siliwangi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan seluruhnya memberikan ruang bagi teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kegundahan, dan otokritik apa yang akan diberikan pada kami sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, kita juga memahami bahwa aksi yang berjalan saat ini bukan hanya diminati oleh mahasiswa, tetapi diminati oleh kelompok lain, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Karena orang kecewa itu banyak, orang patah hati juga banyak, orang patah rezeki juga banyak. Karena seluruh kecewaan itu campur baur dalam sebuah gerakan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya ada konflik, ada gesekan. Sehingga ketika ada konflik dan gesekan itu sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandang keamanan, pasti sudut pandangnya adalah keamanan. Sudut pandang penyelenggara aparat hukum, sudut pandangnya adalah aparat hukum. Tetapi saya sebagai gubernur yang pernah jadi aktivis, pernah jadi pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Islam, memandang itu sebagai kenakalan remaja. Karena kalau remaja hari ini tidak nakal, biasanya tidak jadi pejabat di kemudian hari. Karena yang jadi pejabat-pejabat ini dulunya gini, bener gak? Nah, mudah-mudahan teman-teman kalau 10 tahun jadi pejabat, kelakuannya tidak seperti saya lah, lebih baik dibanding saya. Untuk itu, karena ini kenakalan, saya juga sampaikan ke Pak Kapolda Jabar sebagai orang tua dari anak-anak di Jawa Barat yang setiap hari berinteraksi. Pasti di antara mereka yang ikut demonstrasi itu ada yang nakal. Yang nakalnya ada dua, nakal tanpa kriminal dan nakal kriminal. Kalau yang nakal tanpa kriminal, melempar, teriak-teriak, bikin macet. Kalau yang kriminal, bawa senjata, bawa narkoba, gitu kan, itu kriminal. Nah ini nanti mudah-mudahan harapan saya, termasuk ada anak-anak komisiar TNI yang masih ditahan, harapan saya mudah-mudahan Pak Kapolda bisa membebaskan mereka. Setuju nggak? Saya atas nama teman-teman mahasiswa, ya kan, mudah-mudahan mereka bisa dibebaskan, karena siapa tahu di antara mereka itu masih ada saudaranya anggota dewan.
Gitu, bisa jadi kan, bisa jadi ada saudara saya juga kan gitu. Untuk itu pada forum ini bukan forum kami, forum Anda semua. Siapa yang mau jadi koordinasi forumnya? Saya dengerin, siapa yang mau jadi koordinator forumnya? Silakan. Anda forum, saya dengerin aja di sini. Yang penting pesan saya ke Pak Kapolda sudah sampaikan, dan setelah ini juga saya akan datang ke Polda Jabar menemui mereka. Mudah-mudahan hari ini Pak Kapolda bisa mereka pulang, karena kasihan ibu bapaknya nangis-nangis telepon saya. Ya, silakan. Nah ini kayaknya jadi ketua DPR saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panas terik matahari ya, kawasan hari ini atas nama cinta, nasionalisme dan patriotisme kita datang ke sini bukan hanya ingin berkumpul saja, tapi ada cita-cita yang ingin kita wujudkan. Indonesia emas, Indonesia yang benar-benar di mana supremasi hukum dan supremasi sipilnya bisa ditegakkan. Kawan-kawan, demokrasi, demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Bangsa Indonesia kemarin kehilangan demosnya, yang tinggal berdiri hanya kratos, di mana kekuasaan tidak berpihak lagi pada rakyat. Tapi hari ini Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda yang ada di Jawa Barat terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan keluh kesah kita sebagai warga negara, karena Pak Gubernur pun dan seluruh rekan-rekan Pak Gubernur ingin membangun bangsa ini. Kita satu tujuan, kita satu visi, kita satu misi, bahwa Jawa Barat dan Indonesia harus diperjuangkan, harus sejahtera, harus percaya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan apa di sini, boleh mohon izin Bapak Gubernur. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Rudi Cipasung dari Tasikmalaya. Kita tahu teman-teman, Tasikmalaya itu adalah tanah perjuangan, di mana darah mengalir. Kiai Haji Janal Mustafa, Kiai Haji Awal Musim, dia menjadi penggerak lokomotif pergerakan nasional yang lahir dan tercetus di Tasikmalaya. Namun hari ini, atas dasar cinta kita pada bangsa ini, yang paling pertama, yang paling utama, mungkin Bapak di sini ada ketua DPR fraksi dan lain sebagainya dari DPD mungkin. Sebetulnya mana sih yang harus kita perbaiki terlebih dahulu? Yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah partai politiknya, karena partai politik menjadi rahim atas kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Semua lahir daripada partai politik. Kalau partai politiknya tidak bersih, maka dia akan melahirkan pemimpin yang kotor. Kalau partai politiknya tidak direformasi dan hanya diisi oleh orang-orang busuk, maka yang lahir adalah kebijakan-kebijakan busuk. Kalau partai politik tidak direformasi, kalau partai politik dibiarkan, diasuh dan diurus oleh orang-orang bengal, maka akan melahirkan perlawanan dari rakyat yang pada akhirnya akan menumpah darahkan rakyatnya itu sendiri. Apabila partai politik diurus tanpa partisipasi publik, dia hanya mementingkan syahwat sematanya, maka yang terjadi adalah pelanggaran HAM, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita tahu teman-teman, di seluruh pelosok negeri ini banyak sekali eksploitasi. Dunia kapitalis telah mengisi dunia ini. Dunia kapitalis telah mengisi bangsa ini, di mana katanya bangsa ini selalu berbicara tentang ekonomi Pancasila, selalu berbicara tentang norma dan nilai Pancasila, tetapi realitas sosial, realita di lapangan yang terjadi adalah dunia kapitalis, di mana keuntungan dijadikan dewa, dijadikan Tuhan.
Pada akhirnya dominasi kekuasaan dan dominasi kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan di negara demokrasi kita menentang itu. Tidak boleh yang ada namanya ketidaksetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kesetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kebebasan. Demokrasi selalu berbicara tentang berekspresi dengan lantang. Kemudian kami juga Bapak mengkaji isu-isu lokal di Kabupaten Tasikmalaya. Tentu jelas isu-isu lokalnya sangat banyak sekali. Mungkin ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Tasikmalaya punya satu gunung namanya Gunung Galunggung, teman-teman. Gunung itu selalu menjadi gunung yang kita harapkan. Dari gunung itu lahir nama Sukapura. Dari gunung itu lahir yang namanya Tasikmalaya. Tapi hari ini silahkan Anda datang ke sana. Pengerukan habis-habisan. Mohon maaf, yang terjadi adalah kalau kita berbicara tentang Astacitanya Prabowo, banyak sedimen yang mengaliri air-air, banyak sedimen yang mengaliri agrikultur, banyak sedimen yang mengairi pertanian-pertanian. Pada akhirnya pertanian tidak maksimal, masyarakat tidak mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Maka ini perlu juga kami menyatakan, ini perlu juga diusut, ini perlu juga dibereskan. Karena kenapa? Karena ini kalau dibiarkan tetap yang kelaparan, yang menjadi penderitanya itu masyarakat sipil, Pak. Banyak daripada itu. Kemudian Bapak, ini yang memang kami suarakan dulu pada Bupati, pada DPRD. Saya 2 kali mengadakan pertemuan ini sama DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu kita tahu disebut dengan kota 1000 pesantren. Tetapi mohon maaf teman-teman, tentang pengelolaan sampahnya saja di Tasikmalaya itu tidak pernah ada yang namanya pelembagaan dari pemerintah. Yang pada akhirnya sampahnya itu dibuang, teman-teman, kemana? Ke Sungai Ciulang. Kemarin 2018 saya lihat penelitiannya bahwa 100 liter air Ciulang itu mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk ekosistem sungai itu sendiri, bahkan untuk mengairi pertanian, agrikultur dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian juga saya ini harus cepat diatasi, Pak. Karena kenapa? Lingkungan yang akan menjadi dampaknya. Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya juga kami menyampaikan banyak sekali santri-santri yang dari luar kota. Tetapi PAD kita di Kabupaten Tasikmalaya itu sedikit, hanya sekitar 10,8% dari fiskal transfer daerah, hanya sekitar 300 miliar dari 3,5 triliun. Nah, padahal itu Kabupaten Tasikmalaya, Pak, bisa Kabupaten Tasikmalaya itu bisa dijadikan tempat wisata karena banyak orang tua dari luar daerah yang memesantrenkan anak di Tasikmalaya. Jadi perlu juga adanya pengembangan supaya PAD-nya itu bisa meningkat. Juga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya itu juga bisa meningkat. Kemudian dengan masalah pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya itu masih banyak yang tidak dilakukan secara akuntabel, tidak dilakukan secara transparansi. Banyak, mohon maaf, itu tidak langsung dipegang oleh pemerintah. Pada akhirnya ketika saya masuk pada satu tempat pariwisata itu pembayaran di mana-mana, tapi itu tidak masuk pada kas negara, itu tidak masuk pada kas daerah. Nah, itu juga perlu untuk diusut, Pak, supaya kesejahteraan itu kesejahteraan itu tidak dirasakan oleh segelintir orang, tapi kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh masyarakat seluruhnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Pada intinya kita semua cinta terhadap negeri ini, kita semua berkumpul atas nama cinta terhadap negeri ini. Ya mudah-mudahan cinta kita ini tidak terlalu surut. Tetapi setiap ekspresi perlawanan terhadap status quo yang memang menindas itu adalah bagian refleksi cinta kita terhadap pemerintah. Maka perlawanan terhadap status quo yang memang menindas masyarakat, yang memang tidak berpihak terhadap masyarakat, itu perlu sekali disuarakan oleh mahasiswa. Seperti halnya kemarin mungkin tunjangan DPR dan lain sebagainya.
Juga untuk isu nasional kami menekankan supaya di mana RUU perampasan aset itu supaya segera disahkan. Provinsi Jawa Barat supaya segera memberikan atensi pada pemerintah pusat supaya RUU perampasan aset itu disahkan. Karena karena pemerintah itu selalu berbicara ini, kalau korupsi itu dibunuh, selalu berlindung di balik pelanggaran HAM. Ya udah, kalau dibunuh selalu berlindung di balik pelanggaran HAM, maka solusinya perampasan aset. Karena perampasan aset itu tidak berbicara tentang masalah pelanggaran HAM. Justru perampasan aset itu sebagai bukti bahwa pemimpin kita itu serius untuk Untuk menangani permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada isu kedaerahan yang memang kami sudah sampaikan juga di daerah, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin di depan gedung Sate ini ada perubahan yang langsung didengarkan oleh Bapak Gubernur. Karena itu barangkali ada yang lain juga yang ingin menyampaikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fahrisani, Pak Wagub, Pak Ketua DPRD dan jajaran, Pak Kapolda dan yang lain. Saya berangkat dari Kabupaten Tasik sama, ya. Namun saya berdomisili di Kabupaten Garut, berkuliah berpesantren di Kabupaten Tasik. Sedikit hal yang mungkin ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena mengingat kondisi realitas sosial yang hari ini sedang terjadi. Ini terjadinya satu resistensi kenegaraan, munculnya satu polemik yang dinamakan kerusuhan di berbagai daerah, berangkat daripada beberapa polemik nasional yang kemudian hari ini kita kerucutkan, berbicara terkait kepentingan Jabar, berbicara terkait kepentingan skala daerah masing-masing. Maka kemudian hari ini saya mengatakan bahwa perlu, Pak, diaudit terkait aset-aset yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, karena itu masih satu kota sama Kabupaten Tasikmalaya udah pecah, dan kemudian perlu juga ada inventarisir dan interogasi yang lebih masif berbicara pengelolaan aset yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Karena banyaknya yayasan-yayasan, mungkin habis kepemimpinan sebelumnya yang tersendat oleh yayasan-yayasan tersebut gitu. Kedua tadi berbicara pertambangan ilegal, Pak. Pertambangan harus sama-sama kita perhatikan, baik Tasik bahkan Garut, Pak. Izin untuk Garut juga banyak pertambangan pasir ilegal, apalagi daerah Leles. Masalah pungutan liar yang ada di sekolah-sekolah di Garut, Pak, saya merasakan aliran-aliran korupsi yang cukup besar gitu ketika pulang ke Garut gitu. Nah, selanjutnya mungkin, Pak, terkait permasalahan lokal ini masih sama, yaitu terkait tindakan represivitas, Pak. Ini juga sama nasional. Mungkin kemarin di kota Tasik ada beberapa juga aparat kepolisian, tapi tidak terlalu resisten secara tegang secara besar atau luas, tidak melebar, bahkan tidak terprovokasi juga. Kita melakukan aksi damai Aliansi BEM Cipasung Tasikmalaya, Pak, di daerah gedung Bupati Tasikmalaya, dan kemudian alhamdulillah kita juga direspon baik. Maka sebetulnya satu yang hari ini teman-teman mahasiswa inginkan, itu sahkan undang-undang perampasan aset. Betul, sahabat-sahabat? Betul, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan!
Dan mungkin itu saja Pak, undang-undang perampasan aset Jabar harus terdepan merekomendasikan undang-undang perampasan aset harus sama-sama kita sahkan. Hidup mahasiswa! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam perjuangan atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup pertanian Indonesia. Halo teman-teman semuanya yang saya hormati, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Koda dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tujuan saya berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan untuk bisa mengaplikasikan surat Al-Asr ayat 3 yang dimana artinya menasihati terkait kebenaran dan kesabaran. Kita bisa melihat dan saya akan membawa teman-teman semuanya melihat situasi di Agustus kemarin. Di awal Agustus terjadi demo di Pati yang dimana itu adalah salah satu momentum besar untuk memacu dan serta memicu aksi-aksi di nasional. Yang dimana di Pati tersebut menolak terkait kenaikan pajak yang tidak rasional teman-teman. Dan dilanjut pada aksi di tanggal 25 Agustus kemarin itu terjadi aksi di depan DPR RI yang dimana itu adalah penjawatan dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Dan juga di aksi tersebut kita menuntut terkait transparansi anggaran dan tunjangan DPR RI. Namun nyatanya saat ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak lengkap yang diberikan pemerintah saat ini kepada kita semua. Terbukti terkait aksi RUU TNI, kita menolak duit fungsi TNI. Dan juga terkait RUU tersebut kita mengecek di nasional tidak ada rapat dan juga tidak termasuk di pembahasan di prolegnas atau rapat terkait pembahasan yang diprioritaskan teman-teman. Tapi nyatanya di setiap aksi dari 9 aksi di nasional yang pernah saya ikuti, banyak sekali aksi-aksi di setiap aksinya itu menuntut perampasan aset, namun tidak pernah diprioritaskan teman-teman. Sehingga itu menandakan bahwa saat ini pemerintah tidak pernah mendengar apa yang menjadikan aspirasi dari rakyat Indonesia. Dan juga itu menjadikan bukti bahwa seharusnya tugas teman-teman itu di sini sebagai mahasiswa belajar di kampusnya masing-masing, merealisasikan tridharma perguruan tinggi. Ada sistem yang merancang untuk menyampaikan aspirasi, tapi sistem tersebut tidak pernah berjalan dengan baik. Apa fungsinya partai politik? Apa fungsinya DPR, DPR RI, DPRD? Tapi mereka hanya menjadi petugas-petugas partai yang dimana menyuarakan kanda-kandanya, ketum-ketumnya. Kalau disampaikan oleh Pak Bambang Pacul, kalau mau menangkap dari partai tersebut izin dulu sama ketumnya. Itu terjadilah teman-teman, sehingga kita bisa dari hasil ajakan dari Pak Kang Deddy Mulyadi di sini, kita selalu mengharapkan hal-hal yang sangat positif untuk bisa mencapai generasi emas Indonesia Emas 2045. Sehingga harapannya terakhir dari saya, semoga pemerintahan terutama di Jawa Barat bisa menjadi dan juga mengamalkan surat An-Nisa ayat 75 teman-teman, yang dimana artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negara ini yang pemimpinnya zalim, berikanlah kami pelindung dan penolong. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mohon izin Bapak. Siap. Izin sebelumnya, kami dari mahasiswi dan mahasiswa dari Stikes Budi Luhur Cimahi, kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi kesehatan. Kalau tadi dari teman-teman akang teteh semua sudah menyampaikan terkait kritik
pertamanya, tapi saya mewakili dari teman-teman kami yang hadir pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu karena kami dapat berkuliah di sekolah kesehatan, tapi kami merupakan penerima mahasiswa atau beasiswa KIP kuliah. Kami penerima beasiswa KIP kuliah, tapi kami mampu menjadi aktivis di kampus kami, gitu. Supaya balance, jadi saya sampaikan terlebih dahulu apresiasi terhadap pemerintah sebelum saya menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kalau tadi dari teman-teman semua sudah menyampaikan terkait isu-isu yang akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini telah terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, tapi saya ingin mencuatkan salah satu isu yang sempat tenggelam akhir-akhir ini, yang baru tercuat pada bulan Juli tahun 2025 terkait adanya isu korupsi untuk makanan pendamping atau makanan tambahan untuk ibu hamil dan bayi, PMT, betul kan? Ini merupakan hal yang sangat krusial ya Akang Teteh dan Bapak Ibu semua, karena jika tadi yang disampaikan oleh Kang Diki dari Cibasung, Indonesia itu targetnya adalah Indonesia Emas pada tahun 2045, tapi pernahkah Akang Teteh di sini berpikir bagaimana caranya kita mencapai Indonesia Emas tahun 2045, akan tetapi generasi mudanya ataupun bayi, ibu hamil yang nanti akan melahirkan generasi-generasi penerus yang terjangkit diabetes mellitus, yang terjangkit stunting, bagaimana itu caranya? Gitu. Di Indonesia sendiri prevalensi diabetes Indonesia itu mencapai 185 juta dan itu sangat besar. Bagaimana nanti pada generasi mudanya akan bisa membangun bangsa apabila merekanya saja sering mengantuk karena menjangkit penyakit diabetes mellitus? Yang saya harapkan bukan hanya kita fokus kepada pembangunan nasional, tapi kita juga concern terhadap kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup tenaga kesehatan! Terima kasih. Hidup perempuan melawan! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nitami Aprini, saya dari STIA YPPT Prihatin Tasikmalaya. Lumayan panjang perjalanan kami Pak, dari jam 5 subuh. Izin menyampaikan keresahan yang cukup mungkin jarang orang-orang atau mungkin mahasiswa untuk up ya. Ini terkait dengan isu ketenaga kerjaan Pak. Tidak semua mahasiswa di Indonesia ini adalah orang-orang yang beruntung dapat dibiayai oleh keluarganya atau mungkin penerima beasiswa Pak. Tidak sedikit yang seperti saya yang juga kuliah sambil kerja Pak. Lalu apa kendalanya? Di sini kendalanya adalah di Jawa Barat ini yang saya temukan selama bertahun-tahun saya menjadi seorang pekerja, adanya diskriminasi persyaratan tenaga kerja. Di antaranya usia minimal 21 tahun, tinggi badan minimal 160, berat badan, tubuh ideal, berparas, menarik dan lain sebagainya. Lalu Pak yang usianya 30 tahun ke atas, 150 ke bawah, tinggi badannya atau mungkin punya bentuk badan yang tidak proporsi, apakah mereka tidak punya hak untuk bekerja? Apakah mereka tidak punya hak untuk menghidupi keluarganya? Ataukah tidak punya hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik? Jadi Bapak, di sini saya ingin menyuarakan selain sebagai mahasiswa, juga sebagai keresahan kami sebagai pekerja yang juga berkuliah Pak. Kalau kami tidak bekerja, bagaimana kami akan melanjutkan pendidikan kami? Jadi mohon Pak, untuk Bapak
mungkin Bapak memiliki kewenangan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk setiap persyaratan yang tidak relevan, yang tidak seharusnya dicantumkan, minimal usia atau tinggi badan. Semua itu harus berdasarkan skill. Untuk apa persyaratan tinggi badan, berparas, menarik dan lain sebagainya kalau tidak punya skill? Betul teman-teman? Seperti itu Bapak, apalagi ini bersinggungannya dengan ekonomi, dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pendidikan juga. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak bekerja karena persyaratan yang terlalu banyak dan terlalu menekan, lalu akan memberikan pendidikan yang terbaik seperti apa pada anak-anaknya. Seperti itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang lawan! Baik, Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mari kita apresiasi teman-teman untuk perjuangan kita yang telah menang dicabutnya tunjangan DPR. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa, perjuangan yang tidak sia-sia. Walaupun memang masih banyak hal yang harus kita perjuangkan, tapi itu adalah suatu kemenangan yang harus kita apresiasi. Kedua, saya mengapresiasi kepada pemerintah Jabar yang telah memberikan ruang. Terima kasih Pak Gub dan pimpinan-pimpinan. Nama saya Muhammad Adli Muhammad dari Universitas Juanda Bogor. Ya Pak. Siapa? Kebetulan saya bukan orator, ini pertama kali saya ngomong depan umum. Biasanya saya orang bagian nego-nego saja. Kayak gitu. Baik, mohon maaf, tapi di dalam hal ini kesempatan yang luar biasa karena saya sangat mengapresiasi pertama terhadap Pak Gubernur karena konten-konten beliau akhirnya anggaran media ini bisa dipangkas. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya yang kedua, tapi Pak, kritiknya terhadap konten mungkin saya harapkan kalau saya lihat di konten-konten Bapak ini banyaknya populis, memperlihatkan kedekatan dengan rakyat gitu. Nah, hal ini yang menurut saya pribadi membuat framing bahwa warga Jabar ini warga yang tidak mampu, warga miskin. Dan Indonesia kayaknya harus tahu Jabar kayak gitu. Padahal kan enggak gitu. Nah, mungkin Pak, itu saya apresiasi, tapi bisa mungkin nanti lebih Bapak ngonten di tempat pariwisata Pak. Nah, di tempat-tempat pariwisata agar orang-orang itu tahu tentang pariwisata di Bogor. Pasti Pak, kebetulan kami mau PKKMB, kalau Bapak berkenan bisa lah nanti mampir untuk. Siap, atur dong Bapak. Siap Pak. Baik teman-teman, selanjutnya terkait pariwisata ini, kebanyakan pariwisata di Bogor ini, bukan di Bogor, di Jawa Barat ini udah terkenal. Tapi kadang orang-orang males karena banyak pungli. Nah, pungli-pungli inilah yang akhirnya kita bingung juga aliran dananya kemana. Padahal sebenarnya pengelolaan wisata itu sudah harus diamankan oleh pajak kita, oleh ongkos kita datang ke sini, oleh kita beli rokok itu kan ada pajaknya kan. Nah, harusnya pariwisata sudah dari situ. Jangan sampai menggunakan tata kelola pariwisata itu anggarannya dari uang yang didapat yang datang gitu, tapi sudah dipajak. Nah, sedangkan uang-uang yang didapatkan dari hasil pariwisata itu bisa dialokasikan untuk membangun sekolah, membuat warga-warga pesisir di pantai. Kebetulan saya orang Sukabumi Pak. Di Sukabumi ini geopark itu sudah masuk UNESCO. Tapi sangat disayangkan pada akhirnya kalau kita mau bangun tenda aja 60.000 gitu kan. Segala macam, dan saya nggak tahu ini transparansinya kemana. Iya Pak, kebetulan di sini ada pimpinannya bisa atensi mungkin ya. Kayak gitu. Selanjutnya terkait tata kelola dari pariwisata ini harus diperbaiki. Transparansi, saya sepakat dengan teman-teman dari Tasik tadi. Transparansi itu perlu kalau bisa dipatok harganya. Jadi orang-orang udah tahu gitu, datang ke sana dapat perlindungan, merasa aman. Jangan sampai ada embel-embel ini dan itu, kayak gitu. Karena banyak Pak, contohnya di Bali itu kan ada tempat wisata yang memang terkenal dengan kebersihannya. Karena dia pakai konsep
apa gitu, saya lupa Pak. Nah betul Pak. Ya, dimana ada 3 hal itu yang mereka memperhatikan dirinya dengan Tuhan, memperhatikan sesama manusia, dan memperhatikan dengan alam. Kalau kata Pak Deddy, saya ngelihat di kontennya Pak ada membahas di pariwisata itu tentang 4 kalimat panca. Nah hal itu harus benar-benar direalisasikan Pak. Selanjutnya, yang selanjutnya terkait pendidikan ini Pak, orang-orang di pesisir, orang-orang di pegunungan itu jarang ada yang pengen lanjut sekolah. Saya kebetulan ngajar juga Pak di SMK yang sederhana. Saya pernah nanya ke murid saya, siapa yang mau lanjut kuliah? Waktu itu hampir tidak ada yang mau angkat tangan teman-teman. Tapi ada 1 orang yang mengangkat tangan, lalu diketawain satu kelas. Saya sedih melihat ini. Ternyata bagi kalangan bawah, kuliah itu adalah privilege. Ini hal yang menjadi memprihatinkan Pak. Kita Jawa Barat ini tempat yang paling dekat dengan ibu kota, tempat akulturasi budaya dengan 50 juta populasi. Tapi sarjananya cuma ada 2 juta. Kalau saya lihat di Google Pak ya. Mohon koreksi kalau salah. Nah, selanjutnya selain dari itu kesejahteraan guru juga harus diperhatikan Pak. Karena kalau Bapak kan Jabar ini ngasih BPMU kalau nggak salah Pak ya. Ada BPMU itu. Nah BPMU ini saya rasa kurang Pak. Kenapa? Karena guru itu kalau saya lihat dia itu kan punya anak, punya istri gitu Pak ya. Tapi makannya di sekolah Pak. Makannya di sekolah ini mereka gak dapat. Kasihan gitu Pak. Mohon diperhatikan juga. Mungkin dari pariwisata itulah bisa menjadi salah satu pendapatan dari daerah. Selanjutnya, selain pariwisata ini harus diperkuat, diantaranya juga nilai-nilai budayanya juga di tempat-tempat wisata ini harus diperkuat Pak. Jangan sampai orang datang ke sana cuma buat lihat pemandangan aja tanpa membawa pulang oleh-oleh nilai budaya. Karena orang Sunda ini keren teman-teman. Kalau bicara tadi orang Tasik dan nama universitas saya Insinyur Haji Juanda, itu adalah orang yang membuat negara ini menjadi lebih luas. Betul. Dari 200.000 mil persegi menjadi 2,2 juta mil persegi. Ini hal yang luar biasa. Orang Sunda itu bukan orang yang hanya bisa diam sumuhun pulan. Saya pernah dengar anekdot bahwa kenapa orang Sunda terjadi presiden, soalnya dia mangga di payun. Nah, orang Sunda ini nggak kayak gini bro, nggak kayak gini, kayak gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman, yang terakhir, demo kali ini ada kelompok sosial baru teman-teman, yaitu ojek online. Ojek online ini isinya pun kadang mahasiswa yang memang di kosannya udah cuma makan garam, di kosannya udah ditagih sama ibu kos, akhirnya mereka melakukan pekerjaan sampingan ini. Maka dari itu teman-teman, saya ingin Bapak kalau bisa ojek online ini sama gojeknya itu kesejahteraannya sudah tidak diperhatikan. Kalau memang mereka gak becus, negara harus hadir di situ. Gimana mungkin di Jabar, di desa-desa ini, khususnya di desa pariwisata, itu bisa ada ojek online yang dikoordinir oleh bumdes atau desa. Lewat tol aja. Kasihan Pak ojek pangkalan kalau gak diberdayakan. Kayak gitu. Makanya dari ojek online ini di desa bisa membuat akhirnya ibu-ibu tukang sebelah bisa GoFood, anu tengah arti karena HP. Ibu-ibu ekonomi yang bikin kerajinan tangan bisa diantarkan sak kecamatan eta gitu. Tong nikahkeun sorry jadi bahasa Sunda. Jangan sampai akhirnya orang-orang Jawa Barat beli barangnya dari Cina. Ini uang keluar, ekonomi di Indonesia akhirnya hilang. Kayak gitu. Saya harap ini bisa jadi masukan Pak. Ada mungkin tukang urut kan bisa go message, ada tuh dulu. Jadi tukang urut anu di kecamatan mana lewat aplikasi itu akhirnya bisa dipanggil. Kayak gitu. Itu mungkin dari saya harapkan Pak, kalau Bapak pernah bilang lamun nyarita ku letah kata dimana ku jeli, lamun nyarita ku hate kata dimana ku hate. Saya berbicara di sini melalui hati saya Pak. Saya rasa semoga ini bisa sampai ke hati Bapak pimpinan semuanya, dan saya harapkan ingat Pak, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya lewat obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya oleh lilin-lilin di daerah. Itu kata Muhammad Hatta. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini,
Izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Priska dari perwakilan Stikas Pedulur Cimahi. Ingin mengatakan, kami bertanya-tanya. Kami ini tenaga kesehatan masa depan. Kritik sudah dikasih, tapi saya ingin bertanya. Ada 3 hal yang ingin saya pertanyakan. Bagaimana dengan tunjangan nakes yang bisa dibilang garda terdepan dalam melayani masyarakat? Meskipun begitu, kita selaku nakes itu selalu terlupakan. Padahal kita itu sangat garda terdepan. Apalagi waktu kemarin COVID, siapa yang garda terdepan? Kami, yaitu nakes. Yang kedua, mengapa anggota DPR yang non-aktif tetap menerima tunjangan gaji? Apakah itu bisa dibilang gaji buta? Lalu bagaimana dengan kita yang selaku nakes dan juga guru? Dan juga yang terakhir, banyak nakes yang memilih untuk bekerja di luar negeri daripada di Indonesia. Dengan banyaknya alasan yang saya rasa, yang saya dengar, itu sama, yaitu apa? Gajinya kecil, tekanan pekerjaannya yang tinggi, apalagi tunjangannya. Dan kerja kami juga tidak dihargai dan tidak diakui. Kami selalu nakes masa depan dengan ini, apakah masih akan bernasib sama seperti nakes yang sekarang? Begitu Pak. Mungkin itu 3 inti pertanyaan dari saya. Semoga di masa depan untuk nakes ini akan ada perubahan yang sangat signifikan dan juga lebih diakui dan juga diapresiasi. Terima kasih. Hidup nakes Indonesia, hidup mahasiswa, hidup perempuan. Indonesia negara hukum, jangan lupa salat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Gubernur dan Bapak Kapolri dan lainnya, izin memperkenalkan diri akan teteh semuanya. Saya Muhammad Ali Daman Habil. Saya Muhammad Ali Daman Habil dari Universitas Teknologi Bandung, yang insya Allah mewakili dari teman-teman se-Jawa Barat dan aspirasi se-Jawa Barat. Tadi sudah banyak yang menyampaikan tentang RUU perampasan aset, tentang nakes, lalu tentang tunjangan DPR. Tapi ada satu hal teman-teman yang menurut saya kurang mendapatkan perhatian, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yaitu apa teman-teman? Bandung menjadi kota termacet di Indonesia, nomor 1 di Indonesia, dan Bandung menjadi kota termacet ke-12 di dunia. Kenapa bisa terjadi teman-teman? Karena yang pertama, transportasi publiknya yang sangat-sangat buruk sekali, belum tersistem dengan rapi teman-teman. Kalau saya tanya ke teman-teman yang lain, misal dari Cibiru mau ke Lembang, itu dia bingung, Bapak Ibu sekalian, bingung mau naik apa selain naik ojol. Karena naik angkot mungkin bisa sampai sore nyampainya, karena ngetem dan segalanya. Itu yang pertama. Dan kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kita bisa bercermin dari Jakarta. Di situ ada yang namanya Jaklingko. Bahkan Jaklingko itu mendapatkan award, Sustainable Transportation Award. Dan akhirnya Jakarta yang tadinya menjadi kota termacet di Indonesia itu tergeserkan oleh Bandung. Akhirnya sekarang adalah Bandung yang menjadi kota termacet di Indonesia. Itu kenapa bisa terjadi? Kalau bisa Bapak Bunten, transportasi publiknya harus tersistem dengan baik, dengan rapi, seperti Jaklingko yang ada di Jakarta. Seperti itu. Dan juga kalau saya lihat kenapa kemarin demonya bisa pecah seperti itu bukan tanpa alasan teman-teman. Betul atau betul? Bukan tanpa alasan. Yang pertama, itu faktornya karena tiba-tiba ada tunjangan DPR yang 50 juta dan mereka bilangnya 3 juta per hari. Apakah itu masuk akal teman-teman? Masuk akal tidak? Kenapa 3 juta per hari teman-teman? Daripada menunjangi DPR yang terus-terusan banyak sekali tunjangan itu, sudah banyak. Kenapa harus DPR terus gitu yang diperhatikan? Sementara kita lihat guru honorer banyak yang masih gaji sebulan cuma 500.000 teman-teman. Masih makan saja masih susah teman-teman. Ini lagi kenapa DPR terus? Memang negara ini isinya hanya DPR saja teman-teman. Betul atau betul? Ada banyak masyarakat, elemen masyarakat yang mau Indonesia lebih maju daripada sekarang.
dan misi Indonesia 2045 maju itu bukan hanya keinginan dari pemerintah. Kita semua itu pasti menginginkan Indonesia maju. Siapa coba di sini yang menginginkan Indonesia maju? Siapa teman-teman? Semua kan? Jadi saya rasa demo kemarin itu bukan tanpa alasan, dan mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian bahwa mahasiswa tidak ada yang anarkis, Bapak. Bahwa demo yang kemarin itu yang anarkis itu datangnya bukan dari mahasiswa, itu datangnya dari provokator, bukan dari mahasiswa. Bahwa mahasiswa kita belajar yang namanya adab juga, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita demo bakar-bakar halte, bakar apapun itu. Itu saya yakin yang bakar-bakar itu pasti bukan dari mahasiswa, Bapak Ibu. Bakar ban cukup lah. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang perlu kita semua tahu bahwasanya Rakyat Fiat Justisia, meskipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Kawan-kawan di sini dikumpulkan untuk menyampaikan aspirasi semuanya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah menyoroti kejadian, dinamika dan problematika yang baru saja terjadi kemarin di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Kami mendapatkan represivitas dari anggota kepolisian. Mungkin kiranya di sini bapak, abang, dan adik-adik kepolisian bisa mendengarkan bahwasanya undang-undang telah menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana bapak-bapak dan bapak-bapak, abang-abang, dan adik-adik kepolisian ini bertindak dalam mencegah demo itu bisa terjadi, kerusuhan itu bisa terjadi. Mungkin kiranya perlu saya sebutkan. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 Perkapolri nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwasanya penggunaan tindakan oleh aparat kepolisian itu harus berdasarkan tahap-tahap, dan di situ dijelaskan ada 6 tahap. Tapi kenapa yang terjadi di Unisba kemarin langsung menembakkan gas air mata ke dalam kampus? Tidak hanya Unisba, bahkan Unpas. Dan dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi, bahwasanya kampus itu merupakan tempat eksplorasi ilmu yang harusnya dilindungi dan difasilitasi, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di sini jangan diam saja, jangan mau hak kalian untuk mengeksplorasi ilmu itu malah diintervensi, itu malah diserang oleh oknum-oknum. Selanjutnya, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun tentara nasional Indonesia, semua dilindungi oleh hukum. Begitupun masyarakat, dan kami juga memiliki hak asasi manusia untuk kami terus perjuangkan. Dan pesan saya kawan-kawan, kawan-kawan ada di sini itu bentuk memperjuangkan hak kalian, kawan-kawan. Jangan hanya diam, kawan-kawan. Teruslah menulis seperti jurnalis dan berbicara seperti orator, kawan-kawan. Jangan mau kalian dibungkam. Bicarakan, ungkapkan, aspirasikan, kawan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dan pesan harapan saya untuk aksi-aksi unjuk rasa, aksi-aksi demonstrasi ke depannya berjalan dengan lancar tanpa adanya provokasi dari pihak manapun. Kawan-kawan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum merdeka, belum merdeka, belum merdeka. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Mungkin kawan-kawan, bapak-bapak izin ya, kenapa saya berbicara belum merdeka? Karena hari ini saya yakin dan saya tahu Indonesia ketika memang merdeka, masyarakat tidak ada yang kesusahan di luar. Tapi pada kenyataannya hari ini banyak masyarakat Indonesia yang kesusahan. Maka dari itu saya bilang Indonesia belum merdeka hari ini. Mungkin secara internasional sudah, tetapi secara masyarakat kita belum merdeka. Terus di sini ada poin yang ingin saya sampaikan. Berbicara soal forum terbuka ini, di mana forum ini tidak mencerminkan prinsip partisipasi publik yang inklusif, karena tidak melibatkan masyarakat sipil, akademisi, independensi maupun tokoh masyarakat yang relevan. Saya menyatakan juga mewakili teman-teman mahasiswa bahwa forum ini
terindikasi lebih bermuatan kepentingan politik kelompok tertentu, bukan murni sebagai ruang demokratis untuk penyerapan aspirasi dari masyarakat ke mahasiswa juga. Kalau hari ini kita berbicara soal polemik ini terbuka untuk umum, tapi kenapa elemen-elemen mahasiswa doang yang dilibatkan di sini? Masyarakat di luar kenapa tidak dilibatkan? Dan juga teman-teman kampus lain, ada beberapa kampus di Bandung, di Jawa Barat tidak mendapatkan undangan untuk forum ini. Jadi saya menegaskan bahwasanya kami sebagai mahasiswa tidak ingin diklaim oleh pihak manapun, karena kami bentuknya independensi. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang lawan, belum merdeka. Terima kasih. Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Rohman. Saya Presiden Mahasiswa dari Universitas Wanita Internasional. Dalam hal ini, saya dari latar belakang Universitas Wanita Internasional itu mengangkat akan adanya kesetaraan gender, di mana kurikulum kami menekankan adanya 6 SKS, pengantar gender, psikologi gender, dan juga komunikasi gender. Yang tadi sudah disampaikan oleh pres dari Unisba, bahwasannya ada kekerasan, di mana kampus Unisba itu diserang dengan menggunakan gas air mata, sampai bahkan ada mahasiswinya yang terkena. Padahal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 ada tugas dan kewenangan tentang kepolisian. Saya bertanya dulu, dari tadi di sini bapak-bapak DPRD mendengarkan atau tidak sih? Dari tadi tuh cuma duduk lihat handphone, tapi tidak mencatat apa aspirasi yang dari kita. Betul? Oke, saya bertanya kepada bapak-bapak DPRD. Terima kasih untuk Pak Polda. Lanjut. Yang pertama, saya ingin mengadvokasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga, di mana saat ini pun masih mandek, belum teradvokasikan, belum ada hasil diskusi dari DPR. Padahal kami pun ada yang berkoalisi dari perempuan Indonesia. Saya membawa rekan saya yang bernama Bella, beliau adalah Koalisi Perempuan Indonesia. Kemudian saya membawa saudara Arsel, dia juga sahabat KPI, Koalisi Perempuan Indonesia. Dan dari KPI itu sudah pernah audiensi dengan DP3 AKB. Dan apa jawabannya? Ya sabar, tunggu dulu, kan RUU banyak. Maksudnya apa gitu? Ini tuh menandakan bahwa urgensi kita itu sebenarnya tidak didengar. Setuju? Banyak pekerja rumah tangga yang saat ini merasakan kekerasan seksualitas, kekerasan berbasis kekerasan tangan dan itu, tapi tidak ada berlakunya undang-undang, tidak ada yang melindungi. Di mana pekerjaan rumah tangga itu ya kayak kita aja freelance. Padahal dari pekerjaan rumah tangga itu banyak sampai anaknya bisa berkuliah. Contohnya siapa? Saya. Ibu saya adalah pekerja rumah tangga, tapi tidak ada perlindungan akan tersebut. Yang kedua, RUU Kesetaraan Gender dan Perekonomian. Regulasinya adalah kontrol dan partisipasi manfaat laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama. Pada saat ini teman-teman mungkin sudah tahu, pekerjaan berpenampilan menari harus laki-laki, harus perempuan. Kemudian kita orang-orang yang margin, termajin,
terpinggirkan. Tidak pernah ada perlindungan hukum. Tolong didengar Bapak-Bapak DPRD semuanya dan Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke Marga Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuang Bandros sareng Pak RW atau SW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Sahabat, karena hari jam 11 ya, terik panas, jadi kita di audiensi di dalam gedung sate. Demikian tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada asalnya ini akan dilaksanakan emang di dalam gedung sate, namun karena ada permintaan dari beberapa mahasiswa untuk digelar di depan atau di halaman, maka dilakukan di halaman. Namun sekarang karena memang sudah sangat panas sekali, dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka akan diaudiensi di dalam gedung sate, sahabat. Lebih adem di sini. Cek.